Cuma emang tertarik di bisnis karena waktu kuliah dulu juga sering ikutan mengenai entrepreneur kayak gitu buat bisnis. Nah, tapi the whole dalam artian semua mengenai gimana sih cara bisnis buat bisnis proses, kemudian gimana sih caranya buat budgeting, projection. Nah, di Memfresh Academy itu kita dari teman-teman namanya resistance. Jadi siswa-siswanya itu namanya resistance, itu benar-benar dikasih tahu, diajari kayak gitu dari awal how to build business, startup bisnis. Dan kan setiap resisten itu pasti punya misinya sendiri-sendiri. Nah, dari situ ketemu teman-teman yang cocok, sevisi, akhirnya buatlah dan hadirnya mantra itu. Tapi emang dari awal untuk Mantra latar ini. belakangnya, gimana kok bisa jadi mantra, ya salah satunya adalah saya punya pengalaman pribadi mengenai produk ekspor kayak gitu. Oke. Kak, kalau ngomongin soal pitching nih gitu kan pasti Mantra juga sudah pernah melakukan beberapa kali pitching terkait bisnisnya juga ya. Nah, ini ada nggak sih yang biasanya Kak Hanife temui kesalahan-kesalahan yang terdapat ketika kita pitching gitu? Dan kira-kira apa aja sih kesalahan yang paling umum dilakukan oleh seorang pebisnis yang mereka pitching di depan umum? Dan mungkin dari Kak Hanife ada tips untuk mengatasi gitu dari kesalahan yang sering terjadi gitu atau yang sering ditemui. Oke, kalau kesalahan yang ini sih ya, yang kita yang emang nggak tahu. Jadi kalau semisal kan banyak nih orang-orang yang ketika mulai bisnis udahlah sendirian aja. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau pitching ke investor itu jadi pertimbangan kayak gitu loh. Jadi nggak bisa ketika kita mau minta funding kayak gitu, kita itu solo player, itu nggak bisa. Dan itu rentan banget buat nggak goal. Kemudian untuk ini juga kalau semisal dia bikin bisnis tapi dia itu semisal suami istri, kayak bisnis family gitu, startup yang kebanyakan itu nggak bisa kayak gitu. Kemudian kalau semisal dia juga ini, dia tahu bisnisnya apa, tapi mereka nggak tahu salah perhitungan dari HPP produk, kemudian projection-nya seperti apa, kayak gitu. Jadi lebih ke internal sih. Bukan jalannya bisnis itu seperti apa, tapi internal dalam artian projection dari HPP produknya berapa, spare-nya berapa, kemudian revenue-nya dari mana aja, berapa jumlahnya, sama how to build a team. Oke. Nah, kalau kesalahan di publik nih, misalnya ketika lagi present, kan biasanya kita juga menemui ya kalau ketika ada timbal balik nih dari pertanyaan dari si investor nih, kadang kita juga dari si pebisnis juga kurang ready untuk menjawab. Apalagi kalau dari mereka sendiri tidak mengetahui angka dalam krusial juga ya Kak Hanife ya. Jadi preparation itu memang sangat dibutuhkan ketika pitching, dan pitch deck itu perlu diupdate sesuai dengan progres yang sudah ada gitu. Nah, kalau untuk bisnis model tuh salah satu komponen yang paling sering berubah ya Kak sebenarnya kalau dalam satu bisnis tuh. Kita kan sambil tes market, sambil perubahan ini, kalau dari Mantra sendiri, apakah juga pernah mengalami adanya pengupdatean terus nih dari segi pitch deck-nya gitu kalau selama berjalan hingga hari ini gitu? Kalau dari Mantra sendiri, pastilah beberapa kali udah lebih dari mungkin 7 kali, 10 kali mungkin udah diupdate terus, karena emang ada beberapa data yang harus dimasukkan, kemudian perhitungannya yang lebih kompleks lagi, apa aja kayak gitu sih. Oke. Nah, di sini kan ada juga ya Kak dari segi kompetitor ya yang di bagian tadi untuk menganalisa positioning dari bisnis itu sendiri gitu. Nah, kalau dari Kak Hanife biasanya untuk mengukur
apa ya, positioning yang ada di dalam suatu pasar gitu, dan juga di mana position kita dari para kompetitor itu ada yang biasa tools atau mungkin metode yang dari Kak Hanife sendiri pakai gitu, misalnya dari cara riset kompetitor dan analisa posisi kompetitor, apakah cukup menggunakan secondary data, maksudnya ya kita tinggal searching gitu doang, atau mungkin ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum menyusun itu gitu. Oke, sebelumnya kalau kita mau ngelihat apa aja sih kompetitornya, yang jelas adalah kita harus benar-benar ngerti dulu apa yang ada di diri kita. Jadi bisnis kita itu sebenarnya apa sih? Bisnisnya itu tentang apa? Kemudian target marketnya itu siapa? Nah, baru dari situ kita baru ngelis kompetitornya itu siapa aja. Jadi kompetitornya dari siapa aja, apakah benar-benar sesuai? Maksudnya adalah comparing-nya atau perbedaannya itu sejalan. Kalau semisal marketplace, ya harusnya yang di-compare marketplace. Kayak gitu. Jangan marketplace disandingkan e-commerce, karena mereka sudah beda fokusnya. Kalau marketplace kan ke B2B, tapi kalau e-commerce kan B2C kayak gitu. Jadi benar-benar kita harus tahu dulu mengenai bisnisnya kita itu apa sih. Terus habis itu baru kita mecah, oh ternyata bisnisku tentang semisal marketplace atau platform traveler, Airbnb. Nah, kayak gitu. Jadi benar-benar harus tahu dulu apa yang ada di dalam diri kita. Gitu. Oke. Kalau dari Kak Hanife sendiri kemarin kalau ngomongin soal omni-channel platform juga kan memang ada beberapa lainnya ya yang ada di Indonesia. Nah, itu meriset siapa aja kompetitornya itu apakah ada web atau platform tersendiri kita bisa cek gitu di mana ya mungkin bisnis yang serupa sama kita dan sebagainya tuh kita bisa carinya baik apa Kak kalau dari Kak Hanife? Kalau dari aku dan tim dulu itu kita ngelihatnya langsung sih. Jadi semisal langsung kata kuncinya apa gitu, omni channel kayak gitu. Jadi apa aja sih, apa perbedaannya omni dengan multi kayak gitu. Jadi nggak ada web khusus yang emang langsung nyari datanya langsung ada, nggak ada. Emang kita harus benar-benar pelajari satu persatu gimana sih cara kerjanya, perbedaannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa kayak gitu. Jadi kita benar-benar studi analis kayak gitu. Oke, great. Thanks a lot Kak Hanife. Dari teman-teman di sini, apakah ada yang ingin didiskusikan bareng Kak Hanife nih gitu dalam acara kita sore hari ini nih? Kita juga ketemu sama Kak Hanife. Anyway, Kak Hanife ini lagi di Madiun atau gimana ya? Kebetulan aku di Surabaya. Oh gitu, oke. Iya. Nah ini kalau bisa ngekontak Kak Hanife, kita bisa kontaknya by apa ya dari teman-teman di sini mungkin after acara sore hari ini. Bentar. Mungkin bisa di-share yang ini ya, CV saya. Oke, CV ya? Iya, di CV. Sebentar. Dari Kak Hanife di sini bisa bantu share screen di... Oke, Tata. Oke, karena posisi hostnya di Kak Hanife. Iya. Jadi teman-teman, kalau ngomongin soal pitch deck seperti yang tadi Kak Hanife bilang, memang perlu kita juga update sesuai dengan progres yang sekarang ya. Jadi misalnya teman-teman habis ada riset dan sebagainya itu bisa ditambahin atau di-input kembali ke pitch deck-nya. Jadi nggak ada masalah pitch deck itu mau berubah ratusan kali, yang penting kita memang masih sesuai dan masih relate dengan apa yang teman-teman kerjakan sekarang, itu masih terus bisa diusahakan dan juga diupdate gitu. Nah ini teman-teman bisa hubungi Kak Hanife melalui nomor telepon, email ataupun media sosialnya ya. Jadi juga bisa, nah di sini ada LinkedIn-nya dan juga ada Facebook dan Instagram-nya Kak Hanife gitu. Jadi bisa ada @hanife.id
Arin dan juga ada emailnya. Teman-teman bisa hubungi Kak Hanife, siapa tahu ke depannya bakal ada kolaborasi atau mungkin bakal bisa menjadi teman untuk diskusi terkait bisnisnya gitu. Jadi bisa di-save dan juga dari teman-teman di sini bisa kontak Kak Hanife gitu if after ini teman-teman akan berkolaborasi lebih lanjut dengan Kak Hanife. Oke. Nah, ini mungkin kita masuk ke closing statement dari Kak Hanife. Di sini ada yang ingin Kak Hanife sampaikan kepada para pebisnis muda nih di sini gitu. Terlebih untuk kaitannya merambah ke arah nanti juga ke pitching ataupun create outstanding pitch deck tadi untuk kelangsungan bisnis yang lebih baik kayak gitu Kak Hanife. Oke. Mungkin pesannya buat teman-teman cuma satu sih, ketika kita buat sebuah usaha, kita harus kenali bisnis kita sendiri sejauh apa dan sedalam apa. Kemudian untuk gimana sih caranya biar pitchingku itu bagus, gimana sih biar investor itu tertarik, ini mengenai keajaiban meyakinkan orang lain. Sebelum kita meyakinkan orang lain, kita harus yakin dulu terhadap diri kita sendiri, visi kita itu apa, seberapa kuat visi kita untuk menjalankan sebuah bisnis itu. Oke. Thanks a lot Kak Hanife. Ini one last question ya dari teman-teman ya, dari Kak Hanife. Nah, ini memang benar-benar menjadi closing juga nih, bisa gimana sih bikin pitch deck yang itu benar-benar powerful dan meyakinkan investor? Mungkin ada beberapa kata kunci yang Kak Hanife ingin sampaikan sampai ke tahap investor itu akhirnya baru klik gitu. Ada pertimbangan apa aja gitu, dan how to create yang powerful tadi. Oke. Yang kalau menurutku sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah vision atau visi kita. Kemudian impact, apa yang kita ingin kasih startup ini atau bisnis ini. Yang ketiga adalah how to business it work. Jadi gimana caranya bisnis itu bekerja, gitu. Oke, thanks a lot Kak Hanife atas masukan, tips, dan juga banyak sekali informasi yang disampaikan pada sore hari ini menemani weekend kita ya. Jadi teman-teman di sini thanks a lot juga sudah join hingga akhir pada Miss Talk Show yang ke-19 sore hari ini. Yang tadi ketinggalan informasi dari awal, materi juga akan bisa teman-teman nanti dapatkan dan juga akan mendapatkan dokumentasi dari kegiatan sore hari ini. Teman-teman juga bisa cek di YouTube Perintis Indonesia di minggu depan gitu, dan juga ada e-sertifikat yang akan dikirimkan oleh tim Perintis Indonesia kepada teman-teman melalui email. Nah, sebelum kita tutup nih, yuk kita dokumentasikan terlebih dahulu pertemuan kita secara virtual sore hari ini. Boleh teman-teman yang di sini untuk menyalakan kamera bagi yang memang bisa menyalakan kamera. Nah, di sini tim Perintis Indonesia mohon bantuannya untuk mendokumentasikan kegiatan kita sore hari ini. Oke, jadi saya hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semuanya. Keep update dengan semua informasi terbaru di Perintis Indonesia melalui semua media sosial kita. Sampai jumpa kembali di talk show berikutnya. Saya selaku moderator pada sore hari ini memohon maaf atas segala kurang dan salah. See you in the next talk show, sedulur. Selamat sore semuanya. Thanks a lot Kak Hanife. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.